Baiklah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, partisipan yang telah bergabung di acara webinar pertama STARS YKPN atau Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta bekerjasama dengan IAI Ikatan Arsitek Indonesia untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang diadakan pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 jam 13.40 sampai 15.00 WIB. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk partisipan yang sudah bisa bergabung di Zoom meeting ini. Semoga acara pada hari ini nanti akan berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum acara pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kita selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki dan kesuksesan ke depan. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini ada serangkaian acara webinar ya, atau kita beri judul adalah Webistar. Yang pertama pada hari ini Senin tanggal 22 Juni yang nanti akan kita lanjutkan lagi untuk berikut-berikutnya ya, minggu depan juga waktunya kita rencanakan sama di hari Senin juga, jamnya juga sama. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dapat ikut bergabung di webinar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas meluangkan waktunya. Jadi kali ini sebelum acara Webistar kita mulai, ini adalah dengan tema Recycle Custom dalam gaya steampunk. Jadi nanti pembicaranya adalah Mas Feven ya, atau kalau nama lengkapnya adalah Fadli Ben Idas, adalah panggilannya Mas Feven, nanti akan memaparkan dan sharing. Jadi sifatnya adalah memberikan motivasi, sharing motivasi kita semua tentang bagaimana merecycle, jadi mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak bernilai, yang biasanya di sekeliling kita, di lingkungan kita ini berserakan dan menjadi sampah, merusak lingkungan, mengotori lingkungan kita, dapat di recycle oleh Mas Evan sehingga menjadi sesuatu yang mempunyai value, mempunyai makna. Baiklah, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita berikan waktu untuk Ibu Ketua Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta, Ibu Dwi Wahyuni, untuk dapat memberikan sambutan. Barangkali Bu Dwi sudah dapat terkonek. Ya, halo Bu Dwi.
Sudah belum bisa. Oke, baik. Kalau belum bisa, marilah kita mulai. Jadi sebelum nanti akan disampaikan oleh Saudara Fadliman Idas, jadi kita ketahui bahwa kami mencoba memberikan motivasi atau sharing pengalaman bagaimana mengolah barang-barang bekas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa recycle itu sudah banyak dengan kita. Jadi recycle itu di mana-mana sudah sering dilakukan, baik untuk barang-barang yang habis pakai maupun tidak habis pakai. Jadi dari kertas, plastik dan lain sebagainya, kayu itu banyak sudah dilakukan. Recycle custom banyak dilakukan. Tetapi dalam tema kali ini adalah temanya adalah gaya steampunk. Nah, ini barangkali yang belum banyak kita pernah dengar, belum banyak kita ketahui, nanti akan sama-sama kita diskusikan atau kita pahami bersama sebenarnya apa sih gaya steampunk. Jadi sebenarnya kalau di dalam seni steampunk ini sebenarnya muncul di abad 19 ya. Jadi muncul pada saat itu adalah adanya kebosanan terhadap kemapanan. Kalau di dalam arsitektur kita kenal ada dekonstruksi, jadi anti kemapanan ini juga adalah suatu gaya yang akan merubah mindset kita bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang estetis itu tidak harus simetris, tidak harus yang formal. Jadi yang tidak formal, yang ini maksudnya adalah terinspirasi oleh pada saat revolusi industri, ya, terinspirasi oleh mesin uap, sehingga memang nanti akan disampaikan oleh Mas Feven atau Mas Fadliman Idas, yang beliau adalah sebagai seorang arsitek, tetapi juga tidak hanya menggeluti di bidang arsitektur, tetapi juga mencoba bagaimana menggali barang-barang yang tidak terpakai itu menjadi mempunyai value, mempunyai nilai dengan gaya steampunk. Nah, ini untuk mengisi elemen bangunan, kemudian interior, kemudian sampai pada elemen ruang luar. Nah, beliau adalah dikenal sebagai maestro steampunk di Asia. Barangkali di Eropa juga sudah ada, tetapi beliau lebih pada di Asia. Kemudian sekilas tentang Mas Fadli, jadi kontaknya sudah ada, Bapak Ibu nanti bisa kita share. Kemudian skillnya adalah public builder designer, kemudian residential building designer, recycle custom furniture design, kemudian interior dan exterior design, landscape design, kemudian koipon konsultan. Nanti ada beberapa skill yang beliau dalami, kemudian interestnya di fotografi, painting, bakers, dan antique toys collector. Nah, ini adalah interest dari Mas Fadli. Kemudian kalau profile, ini adalah beliau adalah owner Mr. Van and Partner Construction, owner ADS Arsitek, kemudian owner World Indian Furniture. Kemudian pendidikannya adalah dulu di tahun 96 adalah menempuh pendidikan arsitektur di D3 Akademi Teknik Arsitektur YKPN Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di ekstensi arsitektur UGM Yogyakarta di tahun 2001 dan 2003. Kemudian work experience kita bisa lihat ada beberapa pengalaman yang salah satunya di situ adalah arsitektural dan juga furniture. Jadi yang masuk di dalamnya barangkali tidak saya bacakan. Kali ini adalah ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang atau pentingnya recycle. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan jenis bahan. Jadi bahan-bahan apa saja yang fokus
ya, yang fokus dikembangkan oleh Mas Fadli dan Idas. Jadi tidak semuanya, jadi nanti lebih pada cenderung pada material yang sifatnya logam. Kemudian nanti prinsip desain dan gaya ini juga sudah kami sampaikan tadi di awal, bagaimana pelaksanaan, apakah bisa fabrikasi atau memang murni custom dengan keahlian tukang khusus dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya nanti value, jadi barang-barang yang tidak bermanfaat, yang barang bekas, jadi ada istilahnya, ada barang rongsok, ada barang bekas. Nah ini nanti seperti apakah yang tidak mempunyai nilai atau biasanya kita buang. Jadi kalau ada di rumah kita biasanya pemikiran kita adalah bagaimana segera untuk disingkirkan dari rumah kita karena mengotori, ya mengotori. Biasanya seperti itu. Tapi nanti akan bagaimana disulap oleh Mas Fadli sehingga mempunyai value, nilai, baik nilai secara finansial maupun nilai estetika dan lain sebagainya. Kemudian hasil-hasil karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Mas Feven, Mas Fadli, sehingga memang ini menjadi satu nilai lebih. Nah, kemudian sedikit kami sampaikan bahwa kita semua sudah sangat familiar bahwa salah satu dosa arsitek itu adalah membuat kerusakan lingkungan, walaupun kita adalah menciptakan lingkungan binaan, tapi seringkali banyak bahan-bahan dan juga apa namanya pencemaran-pencemaran yang secara tidak sadar kita lakukan. Nah ini maka sudah menjadi kewajiban bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Caranya seperti apa? Ya salah satunya adalah bagaimana merecycle atau mendaur ulang kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang rongsok, barang-barang yang hanya nilainya kalau dirupiahkan itu hanya kiloan, tidak mempunyai nilai, tetapi dapat mempunyai value yang tinggi dan dapat paling tidak kalau upaya itu kita lakukan, kita akan lebih peduli terhadap lingkungan. Nah ini sekilas tentang steampunk. Jadi mulainya adalah di ke-19, jadi pernah ditulis novelnya oleh H.G. Wells, novel ya, tentang novel yang judulnya Internal Device di tahun 1987. Nah ini menceritakan bagaimana teknologi kebaruan pada saat itu dan inovasi penemuan futuristik, jadi mesin uap, kemudian kereta uap, kemudian sepeda motor yang berbau industri ya, revolusi industri. Nah ini maka memunculkan satu fiksi, merupakan satu subgenre dari fiksi ilmiah, merupakan fantasi. Jadi ada fantasi, ada apa namanya sejarah, kemudian ada juga futuristik, tapi juga ada mistis, juga berbau-bau mistis. Ini adalah sekilas tentang steampunk. Jadi kalau kita lihat gaya-gaya seperti ini sekarang sedang tren. Jadi misalnya baju pakaian. Jadi pakaian itu kalau yang menggunakan gaya steampunk itu seperti pakaian robot yang menggunakan apa gerigi-gerigi, kemudian logam-logam, ya termasuk jam tangan itu juga sekarang sedang ngetren. Jadi bagaimana mekanikal yang seharusnya disembunyikan tetapi diekspos, ya diekspos itu merupakan seni tersendiri, termasuk apa namanya sepeda motor ya, Harley Davidson itu juga sekarang ada sepeda motor juga seperti itu, bagaimana dibuat kendaraan yang baru dibuat seperti lama dan jadi akan memperlihatkan kelugasan teknologi. Jadi yang berbau logam, berbau gerigi dan lain sebagainya ini kemudian dimunculkan kembali dengan apa namanya berbagai fungsi ya tentunya. Nah, kemudian di pertengahan abad ke-20 itu juga ada salah satu film Will Smith ini juga menginspirasi apa namanya munculnya ide tentang gaya steampunk.
Nah, barangkali itu dari sedikit apa yang dapat moderator sampaikan. Nanti untuk berikutnya adalah seperti apa profil Mas Fadli Fenida sebagai arsitek juga kemudian hasil karyanya terkait dengan mengisi interior, kemudian landscape, tata ruang luar dan lain sebagainya. Dijelaskan secara langsung oleh Mas Fadli. Oke, Mas Fadli sudah siap? Mas Fadli silahkan untuk menyampaikan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, rekan-rekan. Terima kasih nih kesempatan dari berikan ke saya untuk share pengalaman-pengalaman ini. Langsung aja ya. Ya ini saya tidak terlalu bercerita tentang teoritis. Adapun ini pengalaman-pengalaman saya aja. Ini baiklah kita mulai. Ini salah satu lanjutan perkenalan. Tadi di awal sudah disebutkan beberapa proyek-proyek saya. Namun selama ini memang saya tidak pernah ikut dalam kayak saya atau karya-karya saya itu ditampilin untuk menjadi satu sayembara lah gitu. Lanjutan perkenalannya ini salah satu prestasi saya dalam furniture ya. Ini satu lampu table lamp yang dipilih sebagai best craft di event tahun 2016. Nah, di situ tuh saya tidak menyangka juga ternyata itu efek itu ada pemilihan seperti ini. Kemudian dari situ saya ini kebetulan juga diundang di Net TV untuk mengisi acara. Nah, dari sinilah saya bisa kenal orang banyak, terutama kayak Andre Taulani yang mana itu kalau sering melihat di acara Taulani itu ada garasi rumahnya itu adalah salah satu desain saya gitu. Cuman aplikasinya bukan saya yang eksekusi gitu. Dari perjalanan arsitektur saya berkaitan dengan tema recycle itu tuh sudah selalu saya aplikasikan. Jadi dari dulu saya selalu memanfaatkan barang-barang bekas ya atau sisa material di proyek. Kebetulan di proyek warung itu sekarang saya juga dari tahun 2000
2002 itu sampai sekarang itu saya yang sebagai arsitek utama ya. Jadi banyak dari 90 cabang itu hampir semuanya saya yang desain gitu. Namun desainnya ya gitulah, cuman buat restoran gitu. Nah, di sini berkaitan dengan recycle ini contoh aplikasi di proyek-proyek saya. Itu ada lantai keramik. Sebetulnya nih lantai keramik ini munculnya tuh karena menumpuknya material sisa dan saya ingin bikin sesuatu yang unik aja gitu. Begitu juga dengan besi-besi beton itu ketika di proyek itu banyak yang tidak bermanfaat awalnya gitu, atau sisa gitu. Itu tuh saya gunakan sebagai railing. Ini ceritanya itu dulu ada tukang rongsok yang menunggu untuk mengambil besi-besi bekas itu gitu. Akhirnya karena itu jumlahnya banyak sekali, saya pikir itu bisa saya manfaatkan untuk railing gitu. Jadi itu railing juga ya mungkin recycle custom ya. Nah ini di proyek saya yang lain, ini awalnya ini saya kasih temanya ini proyek restoran ini nih itu tuh untuk dalam penggunaan materialnya itu saya ngasih tema itu mau mengolah bambu di era modern gitu. Jadi kalau dulu tahun 2004 itu kan banyak di mana-mana itu bambu itu cuman pakai hijau gitu loh, diikat sana sini. Nah, saya terinspirasi dari kayaknya Kenzo Tange itu ya, arsitek Jepang, dia ngolah bambunya itu. Nah, uniknya itu di akhir proyek ini saya nemuin lagi nih sisa-sisa potongan bambu yang harus dibuang gitu. Saya pikir tuh sayang sekali ya kalau dibuang itu loh. Makanya itu jadi satu item di fasad gitu. Jadi cuman saya susun-susun aja, terus saya jadikan beberapa lighting gitu loh. Ya itulah intinya tuh apapun sisa dari setiap proyek itu bisa saya manfaatkan untuk jadi sesuatu di ini kebetulan ini toko saya di Bali, jadi di sini juga terlihat gimana pemanfaatan untuk fasadnya itu saya gunain seng bekas saja. Intinya ini cuman showroom aja sih gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya kerjakan itu dengan barang-barang bekas barang rongsok itu bisa, maksud saya itu bisa terlihat di toko saya ini, toko di Tegalalang di Ubud gitu loh. Monggo kalau ada yang mau mampir. Selanjutnya ini adalah salah satu
waktu saya yang bukan terbuang sih. Jadi saya tuh menanamkan di diri saya itu selalu mengunjungi tempat rongsok, gudang rongsok dan toko antik. Dari sini tuh sebenarnya menjadikan tempat ini itu jadi kayak sumber inspirasi saya ketika melihat sesuatu benda yang tidak bermanfaat tadi atau rongsok itu bisa diolah nantinya gitu. Jadi memang selama bertahun-tahun itu tempat nongkrong saya itu di gudang rongsok. Jadi kalau di Surabaya itu hampir semua tukang rongsok itu jadi tahu saya. Begitu juga yang sifatnya antik ya. Selalu setelah sekarang ini selalu ditawari barang-barang yang bisa diolah lagi gitu loh. Ini salah satu barang-barang rongsok yang sering dijumpai di tempat-tempat rongsok itu. Ini kalau di Surabaya itu lebih banyak untuk yang material yang saya butuhkan gitu. Jadi ini material-material ini nih sangat menginspirasi saya untuk untuk disentuh gitu. Jadi kayak ya mereka itu bisa minta untuk tolong dijadikan apa gitu. Nah, ini setelah barang-barang rongsok tadi itu kita pilah-pilah. Nah, jadi untuk barang-barang ini nih, kalau barang rongsok itu tidak semuanya itu bisa didapat yang banyak gitu. Jadi memang harus rajin kita untuk hunting barang-barang ini. Ini juga ngeluarin makan waktu juga. Dan setelah dikumpulkan itu saya mulai mencoba untuk membuat atau membuat desain, dan selalunya itu saya eksperimen di rumah ya. Bengkel saya itu ada di rumah. Nah ini biasanya setelah beberapa desain saya rakit itu tuh saya gelar karya bersama pekerja-pekerja saya itu untuk kita kita seleksi mana yang layak untuk ditampilkan kalau saya sih selalu menampilkan ini di sosmed saya ya, di Facebook atau di Instagram. Jadi ya ini cuman ide-ide dari apa yang di gudang rongsok itu yang saya temui. Karena beberapa material itu tuh sebetulnya sudah tercipta di rongsok itu, tinggal kita melanjutkannya gitu. Jadi untuk bisa sampai ke maksudnya itu biar lebih sempurna, lebih bisa secara ilmunya itu estetikanya dapat semua dan bisa diterima pasar juga gitu. Ini salah satu pemanfaatan
barang bekas ya. Ini kebetulan saya dapat kontak apa ya dari Surabaya itu punya apa barang traffic light banyak sekali, ada sekitar 2 puso ya, mungkin jumlahnya itu sekitar ada 1.000 traffic light. Nah, cuman saya cuman mampu membeli itu 200 pieces saja gitu. Nah, ini prosesnya bingung itu awalnya. Ini mau saya apain ini gitu loh. Jadi kalau cuman lampu itu seperti awalnya itu tuh juga tidak begitu apa ya memukau gitu, maksudnya itu biar dia benar-benar itu kelihatan benar itu apa ya recycle-nya itu akhirnya saya bikinlah pohon traffic light ya. Jadi ini ceritanya ini sebetulnya sebelum COVID ini nih sudah diorder dari Perancis ya, cuman karena apa Perancis lockdown itu akhirnya batal ini. Sampai sekarang ini belum laku ini. Selanjutnya ini juga salah satu material bekas. Nah, ini material itu apa aja itu sebenarnya itu bisa apa ya diolah lagi gitu. Semua tiap material itu punya potensi untuk diolah menjadi barang yang menarik dan berfungsi gitu. Nah, salah satunya ini nih apa pagar besi. Nah, ini pagar besi lawas itu saya apa namanya saya olah menjadi kredensia. Jadi kalau kebiasaannya di Eropa itu kan mesti ada foyer tuh, atau di hotel itu ada foyer. Jadi saya pikir benda-benda kayak gini nih menarik kalau ditaruh di foyer. Jadi dalam apa ya dalam desainnya itu kadang-kadang itu pemesan itu selalu menunjukkan ke saya nih saya mau taruh ke apa di hotel saya di lobi atau yang rumah juga di apa di foyernya gitu loh. Jadi ya saya usulnya ini dan ini juga dapat tanggapan yang baik di semua yang order lah. Ini cukup apa banyak saya buat ini. Dan tiap karakter pagar itu kan beda-beda itu. Nah, itu yang bikin uniknya itu. Ini salah satu juga karya apa ya ini meja ini kebetulan ini ada yang order gitu, jadi apa istilahnya itu dia mau mengingat masa kecilnya gitu loh dengan apa gilingan es ya. Kita sering jumpa dulu waktu zaman kita kecil itu banyak sekali itu. Nah, ini kebetulan salah satu teman itu inginnya tuh dia selalu mengingat ini gitu. Jadi oke, saya coba itu. Jadi prosesnya demikian, saya harus nyampurin kasih roda karena itu berat di meja biar gampang gampang dipindah-pindah gitu ya. Dan itu
meja itu bisa top table-nya itu bisa bisa diputar gitu. Jadi itu mungkin apa ya maksudnya itu punya nilai kesenangan tersendiri terhadap teman saya itu gitu loh. Ini juga sudah mulai banyak diproduksi, namun saya rubah top table-nya itu jadi pakai papan bukan kaca seperti ini gitu loh. Nah, ini contoh lain itu pemanfaatan barang-barang bekas lainnya. Rongsok bisa ditemu di rongsok, misalnya kayak botol itu bisa jadi standing lamp gitu loh. Jadi apapun yang ada di rongsok tadi itulah yang bisa diolah gitu. Nah, ini kebetulan kalau ada kursi satu ini juga permintaan dari teman juga gitu. Dia pingin ada acara show pemain biola gitu. Jadi dia pingin pemain biolanya tuh duduk di kursi yang unik ya, berbeda dari yang lain. Jadi kebetulan saya nongkrong ingat di rongsok itu ada ini ya, ada dongkrak buat mobil itu. Nah, saya coba untuk merubah fungsinya sebagai kursi gitu loh. Nah, lain juga misalnya seperti koper-koper tool ini itu tuh juga awalnya itu cuman ditawari banyak sekali barang-barang antik ya. Saya punya koleksi banyak barang antik. Namun kalau itu cuman sekedar menumpuk di rumah saja, itu tuh kayak males gitu ngelihatnya. Jadi cuman sekedar dibersihkan, Nah, ini kebetulan saya coba merubah fungsinya, dia tetap sebagai tempat penyimpanan dan bisa mengisi interior. Nah, ini dragon water pump, pompa air. Jadi begini teman-teman, dalam pemilihan material itu untuk kita buat sesuatu karya recycle custom, kebetulan ini sangat dengan style steampunk ya gitu. Jadi saya selalu memilih material itu yang murah gitu loh. Sangat murah dan semua dari sisi material itu tuh bisa digunakan gitu. Jadi ini juga kebetulan water pump ini itu tuh sangat mungkin sangat terkenal lah di Eropa ya, yang sudah terjual ya. Ini saya menganggap pompa air ini itu seperti pohon kelapa. Jadi dari akar sampai daunnya itu semuanya itu bermanfaat. Kalau satu pompa air ini dihargain, saya sering dapat harganya cuma 150 sampai 200.000. Ketika saya olah itu tuh bisa menjadi sekitar 5 sampai 6 juta lah. Jadi
itu tuh kelipatannya itu sangat banyak itu loh. Jadi kalau untuk bisnis itu bisa menguntungkan sekali. Nah, ini contoh-contoh dari karya steampunk ya. Nah, ini ada yang standing lamp itu cuman memadukan ya cuman tinggi aja. Ini ada yang dragon saja gitu loh. Ini punya untuk apa ya, untuk pemanfaatan tadi itu bisa dibikin macam-macam itu. Nah, ini salah satunya juga. Dan kita bisa ngasih tema gitu. Jadi ini untuk pompa air itu tuh memang tanpa sadar itu saya sudah seperti ciri khasnya saya gitu. Jadi mengolah pompa air itu gitu. Nah, ini bisa kita kasih body dragon, head dragon atau elbow-nya, semuanya bermanfaat sampai ke apa ya, ujung-ujungnya gitu. Ini juga salah satu contoh karya steampunk juga. Ini pompa oli gitu loh. Jadi dari satu material itu kita bisa mengolah ini tuh jadi beberapa bentuk apa desain ya. Jadi mungkin ini masih banyak lagi ini yang bisa diolah. Cuman kalau saya sudah harus berpikir itu tuh sebesar apa ukurannya, terus harga jualnya, dan gimana itu berfungsi sesuai kebutuhan satu interior gitu. Jadi kalau cuman dikit itu mungkin nggak perlu pakai ini, atau kalau di dinding juga nggak perlu gitu loh. Jadi dia disesuaikan aja untuk mengolahnya gitu. Nah, ini juga pompa oli antik, ini tahun sekitar 50-an ya, 60-an. Jadi kalau barang itu sudah antik, itu tuh ketika diolah itu jadi, dan dia akan punya nilai yang tinggi. Jadi biasanya ini yang pakai ini para kolektor itu. Jadi kalau dia sudah berbau antik, nanti kolektor yang beli gitu ya. Ini juga dari mesin-mesin berat. Jadi part-part mesin berat itu banyak sekali dan bisa diolah, itu apapun lah intinya, itu bisa dikaryakan. Nah, ini kebetulan sampai ke part-part di kapal gitu loh. Ini maaf ada modelnya, itu teman partner saya yang selalu memberi saya material untuk apa ya, kegiatan saya di rumah. Dari part-part kapal ini yang banyak bisa diolah itu ya, ini seperti apa ya, alat-alat navigator kapal itu. Dan itu memang di ranahnya kolektor itu memang betul-betul dicari gitu. Jadi kita bisa dalam mengolah sesuatu yang bekas ini, itu kita harus melihat
juga kebutuhan dari apa maksudnya itu, kebanyakan dari umumnya itu dia bikinnya apa gitu. Nah, ini hasilnya setelah diolah alat aplikator ini. Banyak dibuat, ini saya bikin sudah ribuan ya ini untuk di ekspor ke luar. Nah, berikut ini hidran. Ini juga karya hidran ini juga sebetulnya apa model-model steampunk ini, karya steampunk itu tuh banyak di internet ya. Jadi kita harus lebih kreatif aja untuk mengolah apa yang ada gitu. Jadi saya beranggapan manusia itu adalah peniru yang baik ya. Jadi kalau kita lebih kreatif itu bisa lebih berbeda dari apa yang kita lihat. Jadi di media di internet itu tuh cuma sebagai inilah motivasi juga ya buat saya ini membuat ini sesuatu yang beda, lebih murah, lebih bisa diproduksi banyak. Karena ini sedikit cerita masalah kebutuhannya, permintaannya ini banyak. Ketika ini jatuh di apa ya, di pasar Eropa itu harganya sangat tinggi. Jadi kalau ngomongin harga yang saya tawarkan itu, ketika itu sampai di pasar Eropa itu bisa 5 kali lipat, 4 kali lipatnya dari apa yang saya tawarkan ke konsumen. Ini juga semuanya dari barang-barang awalnya tidak terpakai di gudang ya. Kita bisa bikin itu terserah kita. Kalau ini ada minta bikinnya kayak robot, jadi lampu operasi itu sebetulnya analogi dari robot aja sih. Tidak muluk-muluk, cuman ya itu apa yang alhamdulillah apa yang saya buat dan saya ini bisa diterima pasar lah. Cuman untuk produk dari apa lampu operasi ini tuh sangat susah dicari. Jadi dia udah masuk kategori limited. Ya dari apa yang saya kerjakan itu tuh bisa nanti dikategorikan jadi barang-barang yang limited dan unlimited. Apa ya, produk massal gitu. Jadi kalau misalnya dari rongsok apa ya lampu kapal ini itu tuh bentuknya kan berbeda gitu, tapi dia bisa dimassal gitu. Nah ini juga tripod ini tuh sebetulnya tinggal dicari ya. Banyak ini. Ini ketika lelang di UGM itu ada sekitar 200 pieces tripod ya, itu saya beli semua itu. Jadi memang link itu sangat penting ya. Jadi alhamdulillah dulu kalau saya nyari anting-anting sendiri itu, kalau sekarang itu sudah ditelepon
ditawarin dan macam-macam. Ini salah satu karya Steampunk juga. Kebetulan ini yang order ini orang Singapura ya, Singapura. Dia tinggal di Singapura, tapi pemilik BSD di Jakarta ya itu. Jadi dia temanya itu sebenarnya dia mintanya itu ini apa? Jadi saya nggak ngerti juga maksudnya dia apa. Ketika itu saya desain, nah terus apa ya setiap apa yang saya buat itu kan kadang-kadang kan punya ceritanya ya. Jadi ini ceritanya itu cuman kayak apa ya salib aja dan ya analogi aja lah. Tapi ternyata itu langsung owner juga langsung suka ya. Jadi ya udah itulah jadi aplikasi di lokasi sana itu. Ini juga wall lamp gitu loh. Jadi versi di internet itu sangat banyak gitu loh. Jadi saya selalu membuat itu pinginnya itu selalu berbeda gitu. Jadi kalau di China itu dia juga produksi wall lamp pipa apa steampunk itu, tapi dia modelnya itu flat ya. Jadi kalau ini ide saya aja untuk membuat ini menjadi satu yang lebih dan berat gitu lah. Di posisi sama ya, karena elemen-elemennya itu juga ditemuin itu berbeda-beda gitu. Jadi bentuk juga berbeda-beda karena mengikuti tembok-tembok yang dengan space yang berbeda gitu. Jadi inilah dia lebih 3 dimensi. Kita ya kebetulan basicnya arsitek kan, jadi kita tahu maju mundur tinggi rendah itu tuh terpakai semua ya. Nah ini sedikit mau cerita tentang hobi dan bisnis ya. Jadi awalnya itu kegiatan saya juga semuanya itu dari hobi ya gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama hidup ini itu sebenarnya semuanya itu cuman dari hobi gitu. Jadi ketika saya suka berarsitektur, ya saya mengerjakan desain atau proyek gitu. Nah, ketika saya suka KOI, saya belajar tentang KOI, saya juga jadi konsultan KOI gitu. Jadi membuat kolam KOI gitu. Nah, sampai ke sini ini saya hobi barang antik dan barang rongsok ya. Ini kalau membuat sesuatu dulu itu masih berdasarkan hobi gitu. Jadi tinggal punya barang apa itu saya aplikasikan, tapi cuman buat rumah. Jadi kalau sini ada apa namanya ya fungsi-fungsi di rumah dulu, misalnya kayak tadi buat gantungan jaket apa baju gitu, saya bikin di bawahnya dia ada box untuk nyimpen apa gitu ya, tapi atasnya saya bisa bikin itu buat gantungan baju. Terus nemu apa lagi misalnya drum buat minyak tanah itu juga sama gitu loh. Itu drum minyak tanahnya bisa jadi tempat alat P3 ya. Terus atasnya juga
buat helm dan lain-lainnya. Mohon maaf ini gambar cuman sekilas saja gitu. Nah, ketika sampai ke bisnis itu tuh harus lebih serius gitu, karena peminat dari apa yang saya buat ini itu tuh selalu menanyakan produk massal gitu. Jadi itu harus siap terutama di pendanaan. Jadi kalau dalam membuat satu produk di hotel itu kan butuh yang sama itu. Jadi ya itu harus kita beli semua. Nah, harus investasi ya, jelas lah pengeluaran lebih banyak ya gitu. Jadi hobi dan bisnis itu satu yang berbeda. Jadi ya dari hobi itu juga apa namanya untuk ke bisnis itu bisa kita jalani lah. Jadi maksudnya itu dulu itu cuman hobi, tapi sekarang menjadi bisnis itu banyak hal-hal yang harus kita kuasain gitu. Ya, baik itu marketing atau maksudnya promosinya lah gitu. Berkaitan dengan recycle custom ini gitu. Nah, ini saya coba untuk memberikan pandangan aplikasi ya gitu. Jadi ketika ini karya-karya steampunk ini sebetulnya buat saya itu lebih banyak di interior ya, jadi di dalam ruangan. Jadi kita bisa maksudnya tuh bisa ngambil idenya itu dari kebutuhan aja yang misalnya di rumah gitu loh. Ini kebutuhan akan furniture itu di rumah misalnya seperti meja tamu atau kredenza atau apa-apalah. Jadi fungsi-fungsi dari item furniture di rumah itu dulu yang mau saya olah gitu loh. Jadi kita bisa misalnya butuh sofa atau butuh tempat bangku, tempat tidur gitu loh. Itu mungkin dari bathtub itu ya bisa gitu loh. Ya, kebetulan tuh saya bikin dari bathtub, saya atur untuk kebutuhan duduk gitu ya. Jadi kita bisa milih-milih apa yang mau kita kerjakan. Namun itu idenya dari kebutuhan dari ruangan gitu. Ini juga ya butuh meja makan atau meja meeting. Ini saya mencoba untuk membuat satu meja. Nah, kebetulan ini juga apresiasinya banyak dari teman-teman buyer ya. Jadi ini saya juga nggak tahu juga bisa sampai punya ide mengolah maksudnya ini meja makan. Jadi kalau sudah jenuh bikin seperti tadi di dinding, di apa, nah ini cobalah di aplikasi di meja gitu, karena permintaannya juga orang kalau main steampunk ini kan nggak semuanya itu harus
misalnya yang di tembok semua. Nah ini yaitu satu-satu kebutuhan dari apa ya, kebutuhan furniture di rumah itu saya olah dengan gaya steampunk ini gitu. Ini juga meja kredensial gitu. Jadi ini kebetulan ada di kafe di Malang. Ya saat ini sekitar 60%. Jadi saya ke saya gitu. Jadi biarkan apa maksudnya itu biar saya aja yang apa ekspresinya mau gimana gitu. Namun beberapa hal ini kadang-kadang tuh juga ada yang bertolak belakang sama konsep lah ya. Jadi apa ya istilahnya itu ya desain itu relatif lah. Ini ketika kita mau nampilin ini itu sudah apa namanya idealis ya. Gitu. Jadi selalu bertabrakan dengan tema ya. Ini contoh juga ini. Jadi apa ya karya-karya steampunk ini ya bisa buat selfie lah. Jadi buat identitas satu tempat juga gitu. Buat ekspresi ya. Nah ini sama ya. Nah, banyak sebenarnya apa yang bisa diaplikasikan di interior ya untuk karya-karya steampunk ya. Nah ini salah satunya juga di distro ya, distro teman di Surabaya itu. Jadi ya awalnya itu dia cuman minta ini aja, minta didesainkan aja gitu. Dengan stylenya saya gitu loh. Karena ini belum ada dia belum pernah ngeliat gitu loh. Atau ya udah saya manfaatin lah ini apa yang temuan-temuan rongsok-rongsok tadi ya. Jadi steampunk itu apa ya ibaratnya itu menyatukan beberapa elemen ya. Dia lebih inovatif aja gitu untuk teoritisnya ya. Jadi kalau recycle kan ya bisa dari barang antik itu menjadi fungsi apa gitu. Steampunk juga itu lebih ke style ya gitu. Stylenya harus steampunk. Ini bukan style cuma sekedar custom recycle gitu. Nah, ini cuman settingan biasanya di awal-awal dulu waktu saya apa namanya sudah banyak barang-barang hobi. Ini saya bilang ini barang-barang hobi. Jadi saya mengumpulkan barang-barang hobi saya yang saya olah, terus saya pameran gitu. Nah sampai ya settingannya begini nih apa yang saya pameran kan. Terus sampai sekarang tuh saya tidak pernah pameran gitu, karena produk saya itu yang pameran kan itu bayar semua ya. Jadi saya pikir itu saya lebih hemat. Jadi saya bisa konsentrasi di produksi aja gitu. Demikian dari saya gitu. Mudah-mudahan memberi inspirasi ya. Nah, mungkin selanjutnya kita tanya jawab aja gitu loh. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Fadli. Ini terima kasih sekali pada
partisipan, Bapak Ibu semua, teman-teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas atau Pak AH Irawan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah penggunaan barang bekas tersebut bisa dipastikan menekan biaya pelaksanaan? Jadi ini sudah terkait biaya tadi, bahwa disampaikan Mas Leven, Mas Fadri itu awalnya dari hobi, kemudian sampai pada bisnis ternyata mempunyai nilai yang lebih dan mempunyai nilai bisnis yang luar biasa. Nah ini yang pertama itu terkait dengan biaya, jadi barang bekas tadi apakah dapat menekan biaya. Kemudian yang kedua, apakah dalam proses desain setiap detail diketahui atau harus dikonsultasikan ke owner terlebih dahulu. Kalau tadi di paparannya Mas Wadi kita lihat ada sketsanya ya, ada sketsanya, orek-orekan dan lain sebagainya. Nah, monggo silakan bisa dijawab dulu Mas Wadi, silakan, ada 2 pertanyaan. Nanti ngomong. Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Tadi itu pertanyaannya menekan biaya ya. Iya. Jadi kalau setahu saya itu kalau barang bekas itu tuh sangat murah gitu. Nah, yang mahal itu tuh justru biaya pelaksanaannya. Gitu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu memang untuk kebetulan kalau untuk bisnis memang harus ditekan ya gitu. Cuman nanti itu berkaitan dengan harga jualnya gitu. Jadi kalau kita penuhin dulu aja dari segi material dan pelaksanaannya, baru kita bisa menawarkan itu ke owner gitu loh. Tapi yang di sini itu bukan, kalau untuk ya hobi tadi itu tuh akan terasa lebih mahal ya. Jadi kalau itu sudah lari ke orderan atau bisnis gitu, dia akan jadi lebih mudah gitu. Nah, terus selanjutnya tadi pertanyaan keduanya gimana? Proses desain. Jadi pada saat proses desain, apakah nanti harus dikonsultasikan dengan owner terlebih dahulu atau barangkali owner punya ide atau gagasan atau seperti apa? Oke, pertanyaannya itu untuk desain dan ini ya, dan usulan-usulan owner gitu ya. Ya ini alhamdulillah itu kebetulan selama ini tuh saya nggak tahu juga tuh kenapa selalu dapat owner itu atau klien itu yang selalu terserah Mas Pepen gitu loh maksudnya. Jadi apa yang saya usulkan itu selalu jadi diterima aja gitu. Jadi saya nggak pernah punya kesulitan untuk menawarkan desain itu ya. Jadi mungkin apa yang saya buat itu sudah terpenuhi dari usul-usul dari klien gitu lah. Jadi banyak sebetulnya kayak pernah pengalamannya begini, saya ada bisa dilihat di Instagram saya itu saya bikin lampu untuk apartemen utara itu. Kebetulan ownernya itu Mas Wawan Dalbo itu dia memberi saya tantangan pokoknya di utara itu harus ada karya saya gitu. Jadi ketika ngobrol itu tuh pas di proyek gitu. Proyek itu tuh ada molen yang sudah nggak terpakai gitu loh. Molen semen itu loh. Nah, saya langsung ngomong aja, mending molen ini aja yang saya olah gitu loh. Jadi ketika itu di sini ya mohon maaf nggak ada fotonya ya, tapi itu tuh menjadi satu poin di
di dalam interior di apartemen utara itu gitu. Gitu, Pak. Jadi kalau memang perlu didiskusikan, didiskusikan aja. Tapi kebanyakan itu karya steampunk itu tuh kan mungkin ya belum apa namanya belum awam ya gitu loh. Jadi lebih memberikan ke apa terserah saya aja gitu. Maksudnya dibalikin ke saya lagi mau apa terserah gitu. Yang penting sesuai dengan tema steampunk tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi Dan ada beberapa ya tadi. Ada yang ownernya sudah punya gagasan, misalnya tadi seperti mesin molen itu gagasannya dari owner, kemudian diimplementasikan oleh Mas Fadli. Tetapi ada juga yang memang Mas Fadli punya gagasan yang kemudian nanti dikonsultasikan kepada owner ya. Artinya bisa dari berbagai arah, tetapi kalau kita lihat tadi di metode atau proses itu ada sketsa ya, barangkali sketsa ini bisa untuk menjembatani apa namanya persetujuan dari desain sebelum direalisasikan, barangkali seperti itu. Jadi ada beberapa proses ya, proses untuk menyepakati desain. Oke, kemudian ini ada berikutnya adalah dari Budian Anggraini, ini terkait dengan bambu. Jadi barangkali ini untuk untuk pertanyaan ini kita skip karena tema pada siang hari ini adalah terkait dengan steampunk atau khususnya adalah material logam. Jadi nanti untuk bambu barangkali nanti bisa didiskusikan di forum yang lain berikutnya. Tapi ini akan kami simpan. Kemudian berikutnya dari Diana Lisa, apa yang menjadi inspirasi dari barang-barang tersebut sehingga menjadi menarik dan bernilai lebih? Apakah ada kesulitan terhadap barang baku di tempat penyimpanan? Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama, inspirasinya. Jadi apakah begitu melihat sesuatu, karena tidak semua orang itu punya sense of melihat sesuatu kemudian muncul ide gagasan akan dibuat seperti apa. Nah ini inspirasinya seperti apa yang Mas Evan terjemahkan sehingga menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Kemudian apakah ada kesulitan terhadap barang baku tadi dan penyimpanannya seperti apa? Karena kalau di awal bahwa ini merupakan hobi Mas Fadli menyimpan barang-barang tadi, ya apakah sehingga tempat penyimpanannya penuh atau jadi kotor atau seperti apa? Ya. Kemudian apakah ada kekhawatiran terhadap perubahan material dan kemungkinan membahayakan, misalnya seperti itu. Jadi kita kan tidak tahu, tadi ada yang bekas oli, kemudian bekas menyimpan gas barangkali, ya, tabung gas. Nah ini bagaimana terkait dengan penyimpanannya? Apakah ada perlakuan khusus atau disimpan di tempat yang khusus atau seperti apa? Silakan Mas. Oke. Yang tadi yang bambu nggak perlu ya Pak? Bambu kira-kira bisa disampaikan nggak Mas? Ya, jadi begini, pertama kalau pertanyaan yang bambu tadi itu material supaya awet, ya. Nah, ketika bambu itu sebetulnya itu tidak awet gitu loh. Jadi mungkin kalau dia tidak terkena air atau di open dulu itu mungkin bisa awet, tapi menurut saya itu bambu itu tuh tidak akan bertahan lama ketika itu bersentuhan di outdoor gitu loh. Jadi kalau furniture yang tidak terkena air itu dari material bambu itu akan lebih awet ya. Ya begitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini dari Bu Dian ya. Mbak Dian ya.
Kalau ngomongin inspirasi dari barang-barang tersebut itu nggak tahu juga saya. Itu ketika saya di Rongsok itu tuh kayak mungkin ini udah kayak anugerah gitu ya dari Allah ya. Jadi ketika melihat sesuatu itu udah langsung saya, oh ini jadi buat ini. Mungkin itu tuh karena saya sering melihat atau sering ya maksudnya tuh ngulik-ngulik apa ya satu benda atau saya gambarin atau apa gitu loh. Tapi intinya eh, kalau untuk saya sih nggak terlalu sulit ya gitu loh. Tinggal kita gimana itu untuk eh, mengolah itu sehingga itu menjadi apa bernilai gitu loh. Karena kan ada tuh yang bikin tuh ibaratnya tuh kayak deso lah gitu loh. Tapi ya, deso bahasa maksudnya itu ketika itu di apa kita berbeda itu akan lebih apa ya mungkin basicnya tadi itu karena basicnya arsitek kita tahu komposisi fungsi dan lain-lainnya itu akan lebih membantu kita untuk mendesain gitu. Kalau untuk apa ya, kebetulan saya punya bengkel itu 2 ya. Jadi saya itu kalau di rumah awalnya itu bengkel saya di rumah gitu. Rumah itu selalu saya bikin untuk barang apa ya maksudnya itu desain gitu loh. Jadi sebelum saya bawa ke bengkel utama yang ada berbeda tempat itu kan saya kasih namanya kan bengkel produksi ya. Jadi ada bengkel desain dan bengkel produksi gitu. Di rumah ini nih juga terdapat apa namanya gudang gitu. Nah, pemilihan barang-barang itu tuh tidak apa ya barang-barang bekas itu untuk misalnya apa namanya biar dia awet lama itu ya saya lebih memilih tuh barang-barang logam itu gitu. Jadi kalau seperti kayak kayu itu pasti akan lebih cepat rusak atau lain-lainnya. Namun barang yang rusak itu sebetulnya itu tidak apa ya tidak perlu ditakuti karena maksudnya begini saya tahu kalau apa yang saya buat itu tuh lebih bisa diterima daripada apa maksudnya itu barang yang baru karena ini memang kita produksi barang-barang yang kasarannya itu rongsok lah gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kayak tabung-tabung yang datang ke gudang itu juga dia udah dibongkar dulu ini ya apa sudah dikeluarin dulu juga tidak membahayakan. Poinnya barang-barang yang bekas ini itu tuh apa adanya itu sebenarnya lebih bisa diterima dari apa ya konsumen-konsumen saya gitu. Jadi dia memang pinginnya barangnya itu apa adanya, bukan barang yang dicat ya gitu. Jadi dia barang itu memang kalau bahasa saya itu memang harus busuk banget tuh. Nggak tahu tuh kenapa orang-orang apa Eropa itu lebih senang dengan barang yang apa ya mungkin busuk ya gitu. Itu kemudian Iya, punya nilai sejarah, kemudian kejujuran akan sesuatu ya, tidak disembunyikan. Oke, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Vincentia.
apakah produk yang dipasarkan dibuat secara custom? Bagaimana menjamin ketersediaan bahan baku yang dihasilkan? Nah ini apakah yang ada dua. Jadi bagaimana kalau dipasarkan secara custom dan kalau misalnya produknya massal tadi misalnya seperti hotel, bahan bakunya seperti apa? Jadi saya pikir ada tambahan lagi nggak Mas Fatih? Kelihatannya tadi sudah disampaikan ya misalnya lampu tadi ada lampu yang dari tripod beberapa tidak sama persis tapi paling tidak dalam materialnya dari material yang sama ya dari tripod kemudian dibuat lampu di atasnya. Atau ada tambahan Mas Fatih silahkan sebentar karena kita waktunya terbatas. Ya, tambahannya ini aja sih Pak. Jadi ya kembali ke tadi itu memang ya nggak semua barang itu harus sama yang dibuat ya. Tapi memang ada juga yang kalau materialnya tersedia bisa sama, kita sama gitu. Tapi untuk menawarkan ke konsumen itu dari awal itu dia sudah tahu gitu loh. Jadi kalau bikin hotel misalnya, hotel itu lampu itu minimal itu di atas 100 pieces ya. Jadi kebetulan saya punya materialnya itu cuma 80 nih gitu loh. 20-nya itu akan saya buat berbeda. Kalau dia tidak masih tetap mau apa namanya, mau dengan bentuk yang sama juga, itu harus saya cetak gitu loh. Jadi kejadian yang saya cetak itu juga beberapa kali aja. Seperti apa, misalnya kayak hidran tadi itu. Jadi dapat hidran itu juga paling setiap rongsok itu butuh apa cuman tersedia 1 2 gitu. Bayangkan aja kalau saya dipesenin 30 pieces itu kan jadi repot. Akhirnya itu saya nyari cuman punya sekitar 15 pieces sampai 18, sisanya itu saya cetak gitu loh. Dan kebetulan juga di apa namanya dekat pengrajin besi sana itu juga dia ada produksi apa namanya hidran juga. Akhirnya saya cuma beli covernya aja karena isi dalamnya itu nggak perlu. Nah, paling gitu tuh Pak tambahannya Pak. Pak Inanta. Aku nggak dengar ya suaranya. Terima kasih Mas Arfan. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuma karena waktunya ya sudah pukul 15.01. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang belum bisa kami jawab. Ini terkait dengan apa namanya, misalnya karakter, kemudian menggunakan hard material, kemudian ada beberapa setelah diolah menjadi fungsi yang baru dan lain sebagainya. Ini masih banyak pertanyaan, nanti akan kami jawab di chat ya, di chat nanti akan kami jawab karena waktunya sudah habis. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohonkan semua partisipan peserta untuk mengaktifkan videonya untuk kita ambil sebagai resensi dan juga dokumentasi. Silakan dari Bapak Ibu sekalian semuanya untuk mengaktifkan videonya untuk kami dokumentasikan. Dan sekali lagi nanti akan kami jawab melalui email maupun melalui chat ini. Kemudian informasi lagi bahwa nanti materi akan kami share di email Bapak Ibu sekalian. Semoga materi pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, paling tidak dapat menginspirasi kita semua terkait memanfaatkan barang-barang bekas, jadi barang-barang bekas atau barang-barang rongsok tadi disampaikan Mas Wadi. Baik, terima kasih lagi sekali Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami
ucapkan terima kasih atas waktu dan diskusi ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan selamat berjumpa di webinar selanjutnya di minggu depan. Insya Allah di tanggal 29 dengan tema yang lain. Nanti akan kami share kembali. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, lagi di webinar yang akan datang. Dari kami, moderator, bila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Terima kasih Mas Kevin atas Yunanta, terima kasih. Terima kasih.